Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fernando Setianto Saragi dengan NPM 22120111708. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Undang-Undang TNI telah disahkan pada tanggal 20 Maret 2025 silam oleh DPR RI. Hal ini kemudian menjadi gejolak bagi bangsa akhir-akhir ini, khususnya oleh pergerakan mahasiswa yang semakin hari semakin aktif dalam mengkaji terkait kontroversi Undang-Undang TNI yang dibawakan dalam diskusi publik dan akhirnya disuarakan dalam aksi demonstrasi sebagai bentuk demokrasi. Undang-Undang TNI dinilai kontroversi. Apa saja sih poin-poin atau pokok keberatan yang dinilai menjadi kontroversi Undang-Undang TNI? Pada kesempatan kali ini, melalui video ini saya akan memaparkan menurut pandangan saya apa yang menjadi kontroversi dari Undang-Undang TNI. Poin pertama, Undang-Undang TNI disahkan dengan menghilangkan partisipasi publik. Undang-Undang TNI dinilai mendadak dan tidak melalui proses perencanaan yang matang. Sejatinya, undang-undang itu harus dibuat dalam proses yang lama dan memakan waktu yang cukup panjang. Namun, lain halnya dengan Undang-Undang TNI. Undang-Undang TNI dinilai lahir secara tiba-tiba dan langsung menjadi bahan diskusi banyak pihak. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Muhammad Indra Bangsawan SHMH, salah satu poin yang menarik dalam Undang-Undang TNI ini adalah kenyataan bahwa Undang-Undang TNI yang telah disahkan sebelumnya tidak masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas di tahun ini. Namun diputuskan masuk tanpa adanya pertimbangan dari Badan Legislasi DPR. Sejatinya, dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan memiliki waktu yang cukup panjang. Namun dalam hal ini, waktu yang diberikan kepada Undang-Undang TNI justru terkesan terburu-buru. Alhasil, partisipasi publik dan masyarakat sipil dinilai telah dihilangkan dalam penyusunan Undang-Undang TNI ini. Yang dimana seharusnya berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan pasal 5 huruf G menyebutkan salah satu asas, yaitu asas keterbukaan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dari asas keterbukaan itu adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk dalam hal ini pemantauan dan peninjauan undang-undang harus memberikan akses kepada publik. Yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan atau tertulis, baik itu dengan cara daring atau dalam jaringan dan atau luring atau luar jaringan. Namun pada faktanya, per hari ini saya sendiri pun sebagai masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam setiap pembentukan Undang-Undang TNI ini. Hal ini berdasarkan kenyataan pada faktanya draft Undang-Undang TNI ini tidak dipublikasikan dan tidak bisa diakses. Selain itu, beredar pula video yang menunjukkan bahwa para stakeholder yang menyusun Undang-Undang TNI ini menggelar rapat di salah satu hotel mewah dan bukan di gedung DPR. Di tengah efisiensi anggaran yang bahkan menggerogoti salah satu sektor pendidikan, yang dimana kita ketahui bahwa pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam sektor keuangan negara yang butuh pembiayaan. Namun, sektor pendidikan malah justru dipangkas oleh pemerintah untuk menjalankan program kerja yang lain. Namun nyatanya peran dan partisipasi publik telah dihilangkan, dan ini justru sangat bertentangan dengan asas keterbukaan yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang. Selanjutnya yang menjadi kontroversi dari Undang-Undang TNI ini adalah adanya pasal abu-abu yang berpotensi menghidupkan dui fungsi TNI, yang dimana pada pasal 47 ayat 2 yang telah diubah di Undang-Undang TNI yang baru, di bagian akhir berbunyi, serta kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. Nah, apabila kita cermati secara bersama-sama, pasal 47 ayat 2 ini dinilai memiliki makna yang luas tanpa adanya batasan hukum.
yang dimana batasan yang diberikan dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI yang baru ini hanya berdasarkan kebijakan presiden, tapi tidak diatur lebih lanjut mengenai batasan dalam hal kebijakan presiden yang masuk dalam undang-undang ini. Sehingga ini yang kemudian menjadi potensi atau peluang hidupnya dui fungsi TNI. Dan ini justru dibenarkan oleh Undang-Undang TNI di Undang-Undang TNI yang baru. Sebagaimana kita ketahui bersama, belakangan ini sudah sekitar 2.500 pejabat TNI anggota TNI aktif yang menjabat di ranah sipil ya. Contohnya itu ada Direktur Bulog yang juga seorang perwira aktif ya. Kemudian Sekretaris Kabinet juga Mayor Teddy yang merupakan prajurit aktif di TNI. Nah, menurut pendapat saya, praktik undang-undang TNI ini justru malah menjadi payung hukum untuk melegitimasikan praktik-praktik pelanggaran-pelanggaran dui fungsi TNI yang telah terjadi selama ini. Sehingga ini kemudian yang memicu peluang TNI untuk menjadi tidak netral dan berpotensi agar yang berpotensi TNI ini menjalankan fungsi di luar fungsi militer, yang justru menurut pendapat saya menjadi melemahkan profesionalitas dari institusi militer itu sendiri, sehingga akan timbul kekhawatiran dengan adanya celah-celah hukum yang multitafsir yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum. Pada pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI yang baru disahkan ini, TNI berpotensi terjun dalam ranah politik dan juga bahkan jabatan strategis yang seharusnya bisa diisi oleh profesionalisme di bidangnya, tetapi malah diisi oleh militer yang berambisi menjadi birokrat atau birokrat yang memiliki titel atau skin militer. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap Undang-Undang TNI, terutama melihat peluang militer dalam pemerintahan dan kehidupan berpolitik. Militer seharusnya terus fokus pada tugasnya dalam pertahanan negara dan bukan terlibat dalam ranah domain sipil. Undang-undang ini membuka jalan bagi peningkatan keterlibatan militer yang menjadi tanda kemunduran dari demokrasi, karena berdampak terhadap melemahnya supremasi sipil atas militer. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang transparan dan melibatkan masyarakat luas dalam setiap program legislatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.